Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Dermawan. Saya Safa Maulida. Di sini kita akan memberikan contoh kasus negosiasi dengan kasus penyekapan selama 12 jam di kamar dengan motif utang piutang. Penjelasan kasusnya akan dijelaskan oleh Safa Maulida. Oke, pada kali ini saya akan membacakan posisi kasusnya terlebih dahulu, yaitu perempuan bernama Sulistiawati atau sering disapa Ibu Sulis disekap di dalam kamar oleh perempuan berinisial F. Wanita asal Tangerang, Banten ini disekap lantaran tidak bisa melunasi hutangnya sebesar Rp1.600.000. Peristiwa itu dialami oleh Sulis pada hari Jumat. Sulis baru bisa dibebaskan pada hari Sabtu dini hari setelah polisi mendatangi rumah pelaku. Penyekapan ini dipicu oleh masalah hutang piutang. Awalnya, Sulis meminjam uang sebesar 1 juta kepada F untuk keperluan pribadinya dengan jaminan KTP. Sesuai perjanjian saat itu, Sulis harus mengembalikan uang ke F sebesar 1,3 juta rupiah dalam tempo 10 hari. Namun, sampai 22 hari kemudian, Sulis tidak bisa membayar dan diminta membayar kelipatannya. Awalnya pada hari Jumat, Sulis diajak oleh seorang perempuan berinisial A ke Geraha Raya. Saat itu, Sulis berboncengan motor dengan anaknya mengikuti A. Namun, bukan ke Geraha Raya. A ternyata membawa Sulis ke rumah F. Setiba di sana, F menanyakan kapan dia akan melunasi utangnya. Sulis sempat menegosiasi dengan F. F kemudian memintanya menyediakan uang sebesar Rp500.000 dan ponsel. Setelah Sulis memberikan uang dan ponsel yang diminta, F tidak menerima uang tersebut dan menyekap Sulis di sebuah kamar yang kemudian dikunci. Sulis mengaku tidak diberi makan dan minum saat penyekapan. Menurutnya, F juga sempat mengancamnya. Lanjut. Oke, baik itu penjelasan kasusnya. Kita langsung ke negosiasinya. Jadi, Safa Maulida ini sebagai kuasa hukum Sulis dan saya sebagai kuasa hukum Ibu Fatma. Lokasinya berada di kantor kuasa hukum Fatma. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bapak Fadli. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Safa sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di kantor saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli, di sini bertugas sebagai kuasa hukum dari klien saya, Ibu Fatma. Adapun alasan saya mengundang Ibu Safa ini tidak lain untuk melakukan negosiasi terkait hal yang terjadi di antara klien kita. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya Ibu Sulis ini memiliki utang sebesar 1.300.000 kepada Ibu Fatma yang telah jatuh tempo. Sebelumnya, saya mewakili Ibu Fatma memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari kejanggalan Ibu Fatma terkait dengan mundurnya tanggal pembayaran utang Ibu Sulis. Sebagaimana perjanjian di awal, Ibu Sulis menyanggupi untuk membayar utang sebesar 10 hari kemudian dan ditetapkan sebagai tanggal jatuh tempo. Akan tetapi sampai 22 hari kemudian, Ibu Sulis ini tidak menepati apa yang sudah dijanjikan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Adapun tindakan seperti inilah yang menyebabkan klien kami secara tidak sengaja melakukan apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Kondisi inilah yang kemudian menurut pasal 1238 KUHP, Ibu Sulis dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak membayar telah lewat dari waktu yang telah ditentukan.
Bapak Fadli, kita ini sama-sama sarjana hukum. Satu permasalahan yang klien kita hadapi ini tentunya tidak bisa dipandang dari satu sudut pandang saja. Mungkin di sini saya akan meluruskan beberapa hal yang harus diluruskan dari kronologi yang sudah Bapak Fadli sampaikan. Oke. Pada bulan Desember, lebih tepatnya tanggal 5, klien saya, Ibu Sulis, menemui Ibu Fatma untuk meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah. Sebagaimana yang Bapak Fadli ketahui, perjanjian utang piutang ini pada dasarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan. Pun di dalam perjanjian lisan tersebut, Ibu Sulis ini telah memberikan pertanyaan kondisi bahwa Ibu Sulis akan mengembalikan hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan dan akan mengabari Ibu Fatma apabila terjadi suatu keadaan yang mana membuat Ibu Sulis ini tidak dapat membayarkan hutangnya. Oke. Penurutan Ibu Sulis ini sudah disetujui oleh Ibu Fatma dengan kondisi kembali. Apabila utang tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai jatuh tempo, akan diberikan bunga tambahan dan suatu toleransi apabila Ibu Sulis memberitahukan kondisi kesanggupan pembayaran hutang. Pada tanggal 13 Desember, 2 hari sebelum jatuh tempo, Ibu Sulis ini telah mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Ibu Fatma. Beliau belum sanggup untuk membayarkan hutangnya karena ada suatu keadaan yang mendesak. Oke. Pesan singkat tersebut bahkan telah direspon oleh Ibu Fatma dengan jawaban, "Oke, kalau begitu sebelum tanggal 25 Desember atau maksimal sebelum tanggal 31 Desember, Bu Sulis harus melunasi sejumlah hutang sebesar Rp1.600.000. Pernyataan tersebut bisa Bapak Fadli baca terlebih dahulu dari bukti yang sudah kami siapkan. Dari salinan bukti yang sudah saya serahkan, hal tersebut dapat menjadi acuan bahwa dari pihak kami sudah ada itikat baik untuk melakukan pembayaran atas utang piutang tersebut, ya Bapak ya. Baik, saya baca terlebih dahulu. Untuk salinan bukti yang sudah diberikan, Ibu Sulis ini sudah melakukan ingkar atas apa yang dijanjikan. Pada tanggal 15 Desember ini, seharusnya Ibu Sulis melakukan pembayaran atas utangnya. Sebagaimana yang klien kami bawakan, Ibu Sulis ini memiliki usaha mandiri, yaitu pembuatan tempura. Yang sepengamatan kami dari usaha Ibu Sulis pun seharusnya telah dapat membayarkan utang tersebut setidaknya pada tanggal 28 Desember. Sebagaimana toleransi yang diberikan oleh klien kami. Begini Pak Fadli, kondisi ekonomi kita pada dasarnya masih berada di posisi yang kritis. Sebagaimana pandemi ini belum dapat ditekankan penyebaran dan dampaknya di masyarakat. Hal tersebut pula mempengaruhi produksi tempura yang dimiliki oleh Ibu Sulis. Dari 50 outlet yang harusnya Ibu Sulis kirimkan kepada kliennya, di masa pandemi ini hanya ada kurang dari 20 outlet yang masih mengirimkan permintaan tempura kepada Ibu Sulis. Pun 20 outlet tersebut mengurangi jumlah produk yang mereka minta kepada Ibu Sulis. Ini adalah invoice yang disimpan oleh Ibu Sulis dalam hal mengantisipasi dibutuhkannya bukti ini sewaktu-waktu oleh Ibu Fatma. Pun Ibu Sulis sudah memberitahukan kondisi ini kepada Ibu Fatma. Sebagai
Sebagai antisipasi adanya one prestasi yang beliau lakukan, karena adanya force major, ditambah pada saat kejadian terjadi, Ibu Sulis bahkan sudah menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000, sebagaimana yang telah diminta oleh Ibu Fatma. Hal itu tentunya sudah menjadi bukti bahwa kami sudah memberikan itikat baik untuk membayar hutang. Mungkin ini dapat menjadi bukti kepada Bapak Fadli terkait uang 500.000 dan ponsel yang sudah disita oleh kepolisian. Ini fotonya saya berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Pihak kami pada dasarnya membuka peluang kepada Ibu Sulis untuk melakukan negosiasi terkait dengan pembayaran utang. Akan tetapi, dari pihak Ibu Sulis sendiri tidak mengajukan negosiasi tersebut. Sebelumnya, saya sebagai kuasa hukum mewakili Ibu Sulis, memohon maaf apabila lancang. Karena pada faktanya, Ibu Sulis sudah mengajukan negosiasi terkait dengan pembayaran hutang, Bapak. Akan tetapi, negosiasi tersebut tidak disetujui oleh Ibu Fatma. Dan beliau langsung menyeret Ibu Sulis ke ruangan untuk disekap. Oke, saya sebagai perwakilan atas Ibu Fatma menghadapi fakta yang sudah Anda sediakan, tentunya saya tidak bisa mengelak. Adapun saya mengajukan negosiasi kepada Ibu Safa untuk mempertimbangkan bagaimana terkait dengan pembayaran atas utang yang dimiliki Ibu Sulis kepada Ibu Fatma. Saya mewakili Ibu Sulis, ini mengajukan penawaran yang disampaikan kepada saya. Mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan pemasukan yang ada sampai saat ini, Ibu Sulis hanya menyanggupi pembayaran utang tersebut dilakukan pada tanggal 20 Februari. Pembayaran tersebut sudah termasuk dengan segala bunga yang dibebankan kepada Ibu Sulis. Tanggal 20 Februari ya. Apakah bisa lebih cepat? Mengingat uang tersebut juga akan digunakan oleh Ibu Fatma untuk menambahkan jumlah dana yang dapat digunakan untuk membayar biaya kebutuhan bulanan Ibu Fatma. Karena mengingat Ibu Fatma memiliki tanggungan untuk membayarkan biaya sekolah anaknya. Mungkin sekitar tanggal 10 Februari. Merujuk pada apa yang disampaikan klien kami pada tanggal 10 Februari terlalu cepat, Pak. Sebagaimana prediksi dan perhitungan atas pendapatan beliau saat ini. Terlebih juga mempertimbangkan kerugian moral dan material yang disebabkan oleh adanya penyekapan Ibu Fatma. Tanggal 20 Februari adalah tanggal yang final yang dapat kami ajukan, Pak. Tanggal 20 Februari itu terlalu lama, Bu. Bagaimana kalau kami mengajukan tanggal 15 Februari untuk sebagian dan sisanya pada tanggal 22 Februari? Sebagaimana perhitungan saya dalam hal keringanan dan juga tidak terlalu mencekik Ibu Sulis maupun Ibu Fatma. Baik, saya menyetujui hal tersebut. Kesepakatan ini pada dasarnya kita sudah sepakati sebagai kuasa hukum dari masing-masing pihak. Mungkin saya berharap kesepakatan hari ini dapat dituangkan ke dalam minute of meeting sebagai bukti bahwasannya ada kesepakatan dalam mencari jalan tengah dari permasalahan ini. Minute of meeting yang sudah dibuat mungkin dapat dikirimkan langsung kepada saya melalui email yang akan saya kirimkan melalui sekretaris saya. Oke, baik. Ibu Safa, kiranya cukup sekian yang harus saya sampaikan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih. Nah, sekian contoh negosiasi dari kasus penyekapan selama 12 jam di kamar dengan motif utang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.